Ketika Dewa Perang Ares pergi, Qin Yichen hanya bisa mendengar angin bertiup di belakangnya. Anda tidak perlu memikirkannya atau mengetahui bahwa ikan yang Anda tangkap menangkap umpan. Berbalik acuh tak acuh, dengan senyum yakin di wajahnya, melihat tinju berhenti di depannya. Tuan Matt, apakah Anda lupa perintah Lord Ares? Penting untuk diketahui bahwa di dunia ini, nama yang terhormat harus ditambahkan ke atasan, dan tidak sopan untuk memanggil nama asli secara langsung. Bai Mate sudah kehabisan amarah. Jika itu bukan satu-satunya alasan yang tersisa, dia sudah mulai memukuli Qin Yichen dengan keras. Dengan tinju yang ganas, embusan angin bertiup melewati Qin Yichen. Jika ada waktu lain, aku akan mematahkan mulutmu. Suara itu jatuh, angin tinju menghantam tanah, dan setelah raungan, debu naik. Dengan hembusan angin yang menderu, Bai Riding mendengus dingin. Ini adalah berapa lama itu pergi. Ada beberapa orang dari 12 kavaleri kuil yang menyebarkan suara ke Qin Yichen, dan banyak orang membuatnya rendah hati. Sayangnya, Qin Yichen tidak mendengarkan kata-kata ini sama sekali. Qin Yichen sedikit mengernyit saat dia melihat 12 pengendara kuil menghilang di langit. Akan buruk jika kamu merusak petunjuk di tanah. Saat debu menghilang, tempat monster tingkat 4 jatuh secara bertahap menjadi jelas. Tidak ada pohon dan rumput yang rusak. Seekor kupu-kupu putih mengepakkan sayapnya dan menari dengan anggun. Sangat kontras dengan rerumputan yang tertiup angin tidak jauh. Lihat kepura-puraanmu. Hatiku benar-benar lelah. Tidak ada pola sama sekali. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jatuh ke hutan di bawah. Qin Yichen datang ke tempat monster tingkat 4 jatuh. Di sana, ada juga kristal ajaib yang dia tinggalkan secara khusus. Inti dari tier 3 Warcraft. Ketika semua orang berbicara di langit, itu menyelinap diam-diam ke hutan lebat di samping, berniat mencari waktu untuk menyelinap pergi. Tiba-tiba, sebuah kaki jatuh di depannya. Anak laki-laki, kemana kamu ingin pergi? Kristal ajaib tingkat ketiga di tanah segera berhenti. Dan, tubuh, sebening kristal itu sedikit bergetar. Orang di depannya ini bukan anggota kuil biasa. Satu orang mendobrak bakso yang menetas Warcraft. Di tempat Warcraft yang dijaga paling ketat, itu seperti bambu patah. Hanya dengan menghadapinya aku bisa tahu betapa mengerikan kekuatannya. Dengan cara ini, dia bahkan tidak menggunakan banyak metode, mengandalkan pisau tajam di tangannya. Apakah karena dia tidak memiliki cahaya suci untuk membantu kultivasinya? Jika Anda bisa berjalan di udara, Anda bisa mematahkan kemungkinan ini terlebih dahulu. Pikiran kecil dari kristal ajaib tingkat ketiga sangat jernih. Orang ini bahkan tidak menganggapnya serius. Mereka kalah. Dia menatapnya. Dia ingin membunuh, dan dia tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Qin Yichen dengan mudah mengambil kristal ajaib tingkat 3 dari tanah. Karena kamu telah mengembangkan kebijaksanaan, bawa aku untuk bertemu dengan bosmu. Kamu juga bisa menolak, aku bisa memikirkan banyak cara untuk menyiksamu secara perlahan. Kristal ajaib tingkat ketiga melompat-lompat dengan cepat, yang dianggap sebagai janji. Qin Yichen memintanya untuk memimpin, tetapi dia terus mengikuti di belakang. Qin Yichen sudah menanyakan banyak tentang berita World of Warcraft melalui Ezio. Tetapi kekuatan di belakang mereka bahkan tidak mengenal Ezio. Cukup untuk melihat seberapa dalam angka-angka ini disembunyikan. Kamu harus melihat sisi ini. Qin Yichen tahu betul bahwa apa yang direncanakan orang-orang ini jelas tidak kecil. Jika ingin menghancurkan kuil, Qin Yichen tidak keberatan membantu mereka. Musuh-musuh adalah teman. Kedua belah pihak bergabung, dan peluang menang melawan Istana Suci sedikit lebih besar. Terlebih lagi, batin Qin Yichen seharusnya dipercaya oleh Dewa Perang Ares. Jika tujuan orang-orang ini bukan untuk melawan Istana Suci, itu akan sedikit merepotkan. Qin Yichen terus berpikir sepanjang jalan, mencari peluang kerjasama antara kedua pihak. Tiba-tiba, dia berhenti dan sudut mulutnya berkedut. Kuharap kali ini bukan kecelakaan. Kristal iblis tingkat 3 berhenti ketika Qin Yichen melihat Qin Yichen, dan dengan cepat berhenti, tetap di depan Qin Yichen dengan patuh. Tidak apa-apa, pimpin jalannya. Qin Yichen sedikit tidak berdaya. Lagi pula, dia tidak bisa mengubah pikiran orang lain. Melangkah ke dongsi yang gelap, tidak lama kemudian, satu orang dan satu kristal ajaib datang ke desa terpencil. Qin Yichen sedikit terkejut, karena orang-orang ini tidak memiliki kebencian di wajah mereka setelah melihat kristal ajaib, dan bahkan anak-anak membuat mata iri. Ada apa dengan tempat ini? Qin Yichen sengaja memperlambat dan diam-diam membuka kesadarannya. Beberapa pembicaraan anak-anak jatuh ke telinga mereka. Aku bertaruh denganmu bahwa itu pasti kristal ajaib tingkat 2 dan lebih tinggi. Bertaruh pada batu. HMPH. Aku tidak percaya. Itu pasti kristal ajaib tingkat pertama. Kalau begitu aku bertaruh pada kristal ajaib tingkat ketiga. Sekelompok anak menebak, tetapi tidak berani melangkah maju untuk memverifikasi ide mereka. Satu persatu tinggal menunggu dan melihat dari kejauhan. Suatu hari aku juga akan dikenali oleh Magic Crystal. Hati Qin Yichen tenggelam ketika dia mendengar ini. Kristal iblis yang bisa menetaskan monster. Bagaimana hal jahat seperti itu bisa disukai oleh anak-anak?
Rasa keadilan anak-anak seringkali sangat kuat, dan mereka benar dan salah, terlepas dari untung dan ruginya. Kata-kata yang tampaknya tidak bersalah ini seperti guntur di telinga Qin Yichen. Mungkinkah kekuatan pengadilan Tao tertentu juga telah memasuki dunia ini? Memikirkannya dengan hati-hati, ini bukan tidak mungkin. Mengikuti kristal ajaib keluar ruangan, kristal ajaib mengetuk pintu kamar dengan tubuhnya. Tidak lama kemudian, seorang pria gemuk berjalan keluar, memegang termos pinggul di satu tangan, menatap Qin Yichen dengan wajah lelah. Siapa? Mata Qin Yichen samar. Apakah kamu kepala desa? Pria gemuk itu mengangguk. Qin Yichen bertanya segera. Ada dua hal yang harus kamu jawab padaku. Pertama, kenapa kamu berencana untuk menetaskan monster tier 4 di luar kuil? Pria gemuk itu bersendawa. Aku tidak tahu. Dua kristal ajaib itu di luar kendali. Qin Yichen hampir tidak mengalihkan pikirannya ketika mendengar ini. Apakah kamu tahu betapa pentingnya inkubasi dua kristal ajaib ini? Pria gemuk itu melihat ke kejauhan dengan malas, lalu mengarahkan pandangannya ke Qin Yichen. Bukankah baru menetas? Aku sudah melihat lebih banyak. Qin Yichen berdengung di benaknya. Sial, ini benar-benar situasi terakhir yang ingin kulihat. Orang-orang ini tidak memiliki ambisi sama sekali, dan mereka tidak memiliki rencana untuk berurusan dengan kuil. Semuanya adalah angan-angan saya sendiri, karena saya terlalu rumit, dan dunia terlalu sederhana. Qin Yichen hanya ingin menemukan pilar dan memukulnya sampai mati. Benar saja, aku tidak bisa kembali ke dunia murni itu lagi. Qin Yichen merasa tak berdaya di dalam hatinya. Jika orang-orang ini ambisius, betapa hebatnya itu. Mudah bagi mereka untuk merespons secara internal, dan mereka merespons secara eksternal, sehingga mudah untuk membuat masalah di dalam dan di luar kuil, dan untuk memecahkan kutukan. Pria gemuk itu menyesap anggur dan bersendawa lagi. Aku akan kembali untuk minum jika tidak ada yang salah. Setelah berbicara, pria gemuk itu langsung menutup pintu dan terus membeli minuman. Hati Qin Yichen disebut kebencian. Jika Anda begitu malas, Anda akan kehilangan kesempatan besar untuk menarik Tuhan Allah ke dalam air. Anda benar-benar terlalu kejam. Tiba-tiba, Qin Yichen menghentikan emosi di hatinya. Ya, bagaimana aku bisa melupakan ini? Ledakan. Qin Yichen menendang pintu hingga terbuka, dan pria gemuk itu menjabat tangannya dengan ketakutan. Minuman tumpah kemana-mana. Apa yang kamu lakukan? Di pintu kamar, Qin Yichen mengangkat kepalanya sedikit, dengan cahaya yang menarik di matanya.